Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Edutal Podcast. Pada episode kali ini kami akan membahas tentang sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Mungkin beberapa dari kalian itu belum tahu ya tentang sistem kekerabatan ini atau penasaran juga nih. Nah, pas banget di episode kali ini kita itu akan membahas tentang kedua hal tersebut. Tapi sebelum itu, izinkan kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan, aku Sarah dari kelas 9H. Perkenalkan, nama saya Putri Zakia Sari. Perkenalkan, nama saya Tiara Fidatus Salamah. Nah, kita udah perkenalan singkat nih. Aku mau tahu dari Tiara. Tiara, menurut kamu itu sistem kekerabatan patrilineal itu apa sih? Nah, menurut aku sistem kekerabatan patrilineal itu adalah garis keturunan dari laki-laki atau dari ayah yang berfungsi untuk melanjutkan keturunan keluarga perempuannya. Nah, ciri-cirinya itu anak mengikuti marga atau klan ayah, warisan, hak, dan kedudukan biasanya diteruskan lewat garis laki-laki. Nah, contoh di Indonesia itu ada suku Batak, suku Nias, dan suku Bali. Nah, kalau dampak patrilineal itu, dampak positifnya itu struktur keluarga lebih jelas, marga. Nah, kalau dampak negatifnya itu peran perempuan lebih dianggap rendah. Nah, sekarang selanjutnya aku mau tahu tentang yang sistem kekerabatan matrilineal. Aku mau tanya Putri deh. Nah, kalau sistem kekerabatan matrilineal itu sistem kekerabatan yang berpihak dari pihak perempuan. Nah, fungsinya ini, aku tahu nih fungsinya. Fungsinya ini tuh untuk melanjutkan garis keturunan dari keluarganya. Nah, oke, tadi kan udah disebutin ya. Kira-kira ada nggak sih dampak positif sama negatifnya kalau dari yang sistem kekerabatan matrilineal ini? Nah, dampak positifnya itu perempuan punya kedudukan penting dalam keluarga. Hak perempuan dalam warisan lebih terjamin. Kalau dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya itu peran lelaki lebih rendah. Nah, oke guys, sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol singkat aja nih tentang kayak kita tuh lebih ke patrilineal atau matrilineal dan juga kita itu berasal dari daerah mana. Kalau dari aku dulu ya, aku itu lebih ke matrilineal soalnya aku tuh suka banget sama makanan pedas. Kalau misalnya nggak pedas tuh nggak afdol gitu guys. Nah, kalau aku sih sama kayak Sarah, ke matrilineal juga karena aku cenderung lebih suka makanan cenderung lebih suka makanan pedas. Ya, kalau aku tuh dari Jawa ya, Jawa Timur, aku tuh lebih suka makanan manis. Karena manis ini tuh kayak Jawa banget gitu deh. Oh gitu ya, oke. Sekarang aku mau tanya nih, orang tua kalian tuh dari mana sih? Kalau misalnya aku itu ya, ayah aku itu dari Bandung, kalau ibu aku dari Banten. Jadi kita tuh sama-sama Sunda gitu. Nah, kalau mama aku ini dari Jawa, Jawanya itu Surabaya, Pengampon. Kalau ayah aku itu dari Padang, ya Sumatera Barat. Nah, kalau mama aku dari Padang, nah kalau bapak aku dari Betawi. Oh oke. Sekarang kita mau ngobrolin apa lagi nih? Kita mau ngobrolin makanan kesukaan gak sih? Oh, oke. Dimulai dari siapa nih? Tiara ya kali. Nah, makanan kesukaan aku tuh kayak rawon. Rawon tuh kan manis gitu ya, kayak mama aku tuh suka buat gitu. Jadi aku tuh jadi suka rawon gitu karena enak. Nah, kalau aku tuh lebih suka rendang, dendeng, sate padang, soto padang karena enak banget, serius. Enak banget ya? Iya. Kalau aku tuh suka banget sama seblak. Karena seblak itu kan salah satu makanan dari Jawa Barat. Itu tuh enak banget, apalagi pedesnya. Makanya kan orang-orang suka banget kan sama seblak karena emang seenak itu, guys.
Oke, sekarang kita mau ngobrolin tentang tradisi. Kalau tradisi dari daerah aku, di Sunda itu biasanya kita kalau lagi lebaran itu kita suka yang namanya ngeliwet. Nah, ngeliwet itu biasanya kita tuh ngampar beralaskan daun pisang, lalu kita masak bersama, terus meletakkan lauk pauknya, nasi dan lalapannya itu di situ. Nah, aku tahu juga nih maknanya dari tradisi ini tuh apa. Maknanya itu kita tuh lebih erat menjalin kekeluargaan, tali persaudaraan, dan juga tidak memandang status sosial. Nah, kalau tradisi di aku itu turun mandi. Kalau turun mandi itu apa sih? Upacara pemberakatan bayi untuk menyucikan dari pengaruh buruk. Nah, kalau aku ini tuh kayak kalau lebaran ya. Kalau lebaran tuh biasa aku tuh suka sungkeman sama keluarga aku, sama saudara aku tuh sungkeman sama nenek aku. Jadi kita tuh sungkeman sama yang lebih tua. Nah, itu kayak biar menghormati orang yang lebih tua gitu deh. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita mau bahas bahasa nih, singkat aja. Mau dimulai dari siapa dulu nih? Oke, Tiara. Nah, biasa tuh bahasa tuh ya. Aku tuh kalau bahasa permisi tuh ya, biasa kalau di Jawa itu tuh kayak monggo gitu ya. Kalau kamu? Nah, kalau aku tuh biasanya tuh maaf, cie, atau enggak salam dulu seperti assalamualaikum Uni. Oh gitu, kalau misalnya aku biasanya orang Sunda itu kalau mau permisi itu bilang punten, kayak punten akang, punten neng gitu. Kayak udah keputar otomatis aja gitu di otak. Oke, jadi kita mau ngobrolin apa lagi nih? Nah, jadi tuh di Jawa ya, di Jawa itu tuh kayak ada dua bahasa. Nah, yang pertama itu bahasa kasar sama bahasa halus. Nah, biasanya kalau di Jawa Timur itu lebih cenderung ke bahasa kasar. Jawa Timur ya, Surabaya. Nah, kalau di Jawa Barat itu, Jawa Tengah, biasanya tuh lebih ke bahasa halus sih, bahasa halus. Oh gitu ya, aku baru tahu. Oke nih, makasih banget informasinya. Mungkin sekian ya untuk podcast kali ini. Kita bisa tarik garis dari awal. Berarti itu sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal itu penting banget di Indonesia. Apalagi kan kayak ada, kalau yang patrilineal itu ada suku Batak, suku Bali, dan suku Nia. Sedangkan kalau matrilineal itu suku Minangkabau. Dan itu kenapa bisa begitu guys? Karena agar tidak terjadinya kesenjangan gender. Nah, mungkin sekian dari podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.